Oke, baik. Di sini kita masuk ke arah base change implementation-nya. Ini mana di sini terdapat implementation satu. Oke, di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh em, dosen saya, yaitu mengapa tugas data pertama pada array memiliki kompleksitas waktu ON-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bahwa array itu dia itu menyimpan data secara berurutan di dalam memori, yang artinya setiap elemen berada di posisi yang berdampingan dan memiliki indeks tetap. Nah, ketika elemennya dihapus, misalnya pada indeks 0 ini, maka posisi tersebut itu eh, akan menjadi kosong. Namun, agar struktur arraynya tetap rapi, maka semua elemennya itu di belakang harus digeser ke depan satu per satu. Nah, contoh di mana pada bagian B, anggaplah saja ini bagian B-nya ini berpindah ke eh, indeks 0. Dan yang dimana pada yang C ini eh, berpindah ke indeks 1 dan D itu berpindah ke indeks 2 dan seterusnya seperti itu. Karena hampir semua elemen harus digeser, maka jumlah operasi yang dilakukan sebanding dengan jumlah data di array. Nah, jadi semakin banyak data, semakin banyak pergeseran, sehingga waktu sekuensinya itu bersifat linear. Jadi mana pada kesimpulannya itu bahwa penghapusan data pertama pada array itu memiliki kompleksitas waktu ON karena adanya proses pergeseran seluruh elemen di belakangnya. Kita masuk ke implementation 2. Nah, pada implementation 2 ini dia itu menjelaskan bahwa metode yang sama untuk menambahkan elemen, di mana ada penggantian implementasi pop 0 ini. Di sini terdapat beberapa, yaitu kita bisa ganti entry yang dikeluarkan dari antrian dalam array dengan referensi non. Terus juga dia akan pertahankan variabel f eksplisit untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Terus di sini juga waktu eksekusinya itu 0 di 0 dalam kurungnya itu 1, 0 dalam kurung 1. Tapi 0 pada dalam kurung M ini spec itu spec requirement for elements-nya itu untuk kebutuhan elemennya, dia itu untuk n elemen yang dimana m m itu lebih besar dari n, dengan m adalah jumlah operasi penambahan elemen ke antrian dan n adalah jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Dan juga kata lainnya itu antriannya itu dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan dalam array yang besar. Oke, next kita ke penjelasan slide berikutnya. Nah, di sini tuh dia menjelaskan bahwa desain ini akan berdampak buruk konsen konsekuensinya pada aplikasi di mana antriannya itu memiliki ukuran yang relatif kecil, tetapi digunakan untuk jangka waktu yang lama. Nah, di sini sebagai contohnya, daftarnya itu daftar tunggu untuk sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry dalam
satu waktu, tetapi selama sehari atau seminggu itu jumlah entry secara keseluruhan itu akan lebih besar. Seperti ini contoh gambar di sebelahnya, dan rumus yang digunakannya. Oke, next kita ke slide berikutnya. Di mana kita masuk pada bagian using and array circularity. Oke, di sini artinya itu dia menggunakan arah itu secara melingkar. Nah, di mana di sini terdapat penjelasan bahwa dia itu mengizinkan bagian depan antrian itu bergeser itu ke kanan. Nah, pada gambar sebelah kanan ini, teman-teman dapat melihatnya bahwa di sini dijelaskan dia itu akan mengizinkan bagian depan antriannya itu bergeser ke kanan dan mengizinkan isi antrian yang untuk melingkari akhir arai yang mendasarinya. Jadi di sini dia memberi warna lingkaran. Nah, terus juga di sini dia itu mengasumsikan bahwa arai yang mendasarinya itu memiliki panjangnya itu tetap n yang lebih besar daripada jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Nah, ini. Terus elemen baru itu dimasukkan ke dalam antrian di bagian akhir. Nah, akhir antrian saat itu yang dimana dimulai dari depan hingga indeksnya itu n kurang satu dan berlanjut pada indeks 0 lalu 1. Terus di sini juga dimana dia ini memberikan kebutuhan memori eh, kosong ya, O1 untuk diimplementasikannya. Oke, next kita ke slide berikutnya, yang dimana kita masuk pada Python UI implementation. Itu artinya dia implementasi antrian Python. Nah, di sini secara internal kelas QI ini memelihara tiga variabel instance berikut, yang dimana di sini terdapat ada data ukuran panjangnya. Nah, yaitu ada data size yaitu ukurannya dan font itu panjangnya. Yang dimana data ini menjelaskan bahwa dia itu adalah referensi dari sebuah instance dengan kapasitas itu tetap, dan ukuran dan yang dimana size-nya ini yaitu ukuran atau adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen pada saat